Kembali lagi kita berjumpa dalam program renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah rugi untuk senantiasa setiap saat, setiap waktu, setiap hari mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan saya waktu yang lalu adalah berjalan dengan iman. Nah, sekarang saya akan melanjutkan dengan bertindak dengan iman. Saya akan mendasari firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17 mulai, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat yang ke-19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ada beberapa tahapan perjalanan iman daripada Abraham ini. Yang pertama, pada waktu dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke satu tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, dia mengikuti saja perintah Tuhan. Dia ikuti saja bahwa apa yang Tuhan buat tidak akan salah, tidak akan meleset. Bukan dia berjalan dalam keadaan masa bodoh. Tidak seperti itu. Ya, kita orang percaya, kita berjalan dengan iman, kita bertindak dengan iman, bukan berarti perjalanan kita, ya pokoknya jalan aja lah. Masa bodoh mau baik atau tidak baik ke depannya, pokoknya jalanin aja. Tidak seperti itu. Ya, tetapi kita berjalan dengan iman, kita bertindak dengan iman, karena kita tahu bahwa Tuhan akan menuntut kita. Tuhan akan mengarahkan kita. Tuhan tidak akan salah dalam tindakannya. Tuhan tidak akan salah dalam tuntunannya. Nah, oleh sebab itu pada waktu kita berjalan dengan iman, kita yakin Tuhan juga ada dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Nah, kita lihat di sini Abraham tatkala ia akan melakukan tindakan iman untuk mempersembahkan Ishak sebagai anak tunggal. Kenapa ini harus dilakukan? Kenapa ini harus terjadi? Ini adalah satu ujian iman dan Abraham harus merespon dengan tindakan iman. Dan Abraham lakukan itu. Dia tahu janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah, bahwa Ishak akan menjadi keturunannya yang akan menurunkan keturunan-keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Nah, itu adalah janji Tuhan dan Abraham percaya itu. Nah, oleh sebab itu dia melakukan ini. Kemudian ada dasar imannya yang kita lihat di sini di dalam ayat 19 dalam Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Karena ia berpikir, ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi pada waktu dia bertindak dengan satu iman, dia juga memiliki satu iman. Kalaupun dia persembahkan Ishak nanti, dia beriman bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Allah sanggup membangkitkan Ishak, karena Ishak adalah dijanjikan oleh Tuhan untuk
mewarisi satu keturunan sampai keturunan menjadi seperti bintang di langit. Nah, Abraham percaya itu dan Abraham bertindak. Dan apa yang terjadi? Tindakan iman Abraham menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan menyiapkan satu korban untuk menggantikan Ishak. Itu tindakan iman. Ya, coba kita lihat lagi di dalam Lukas pasal yang kelima. Saya bacakan di sini Lukas pasal yang kelima. Ya. Ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak berkerumun. Mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Hebat, luar biasa Tuhan Yesus. Dia mengajarkan firman. Setelah dia mengajar firman dari atas perahu, kemudian dia menyuruh perahu murid-murid untuk bertolak lebih dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras. Bagi murid-murid adalah satu hal yang tepat kalau mereka bekerja pada malam hari untuk menangkap ikan. Itu tepat sekali. Karena menurut pengalaman mereka, tangkap ikan pada waktu malam itu waktu yang tepat dan kemudian menghasilkan. Tetapi kita lihat di sini, murid-murid tidak bisa menangkap ikan sekalipun waktunya tepat. Kemudian Simon berkata, ya, karena engkau yang menyuruhnya, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Di waktu yang tidak tepat, di waktu yang mustahil, Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita berjalan dengan iman, tetapi juga kita bertindak dengan iman. Saudara, saya yakin dan percaya, saudara yang mendengarkan program ini, firman ada pada kita, Tuhan ada beserta dengan kita. Jangan kita ragu bertindak dengan iman, karena itu akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Saya yakin dan percaya saudara memiliki banyak keperluan, banyak doa-doa, banyak harapan-harapan. Bertindaklah dengan iman. Iman itu akan menjadi nyata. Iman yang tadinya sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh mata jasmani kita. Tetapi begitu kita bertindak dengan iman, iman itu akan menjadi nyata. Apa yang kita doakan, apa yang kita imani akan menjadi nyata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar renungan firman Tuhan. Engkau mengajari kami untuk kami berjalan dengan iman dan bertindak di dalam iman. Dan kami yakin dan percaya bersama Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang indah, perkara yang besar bagi jemaat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Siapapun yang mendengarkan renungan ini, di saat kami bertindak dengan iman, kami akan melihat bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan membela firman-Nya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa pada program renungan yang berikut. Tuhan memberkati.
baru